Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Namun di antara seluruh malam dalam bulan Ramadan, ada satu malam yang memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Malam itu adalah Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, satu malam saja memiliki nilai ibadah yang lebih baik daripada ibadah selama lebih dari 80 tahun. Ini adalah karunia besar dari Allah bagi umat Nabi Muhammad. Karena itulah para ulama selalu mengatakan bahwa siapa saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ibadah, maka ia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Namun ada satu hal yang sering membuat banyak orang bertanya-tanya. Jika malam Lailatul Qadar begitu mulia, mengapa Allah tidak menyebutkan secara pasti tanggalnya? Mengapa umat Islam justru dianjurkan untuk mencarinya pada malam-malam tertentu, khususnya pada malam 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, saya ingin bertanya kepada sahabat semua yang sedang menyimak video ini. Dari daerah mana sahabat menyaksikan kajian ini? Apakah dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari daerah lain di Indonesia? Bahkan mungkin ada sahabat yang menyaksikan dari luar negeri. Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia malam Lailatul Qadar sebenarnya menyimpan hikmah yang sangat besar. Allah tidak menyebutkan secara pasti kapan malam itu terjadi, bukan tanpa alasan. Justru di balik kerahasiaan tersebut terdapat hikmah yang mendalam bagi umat Islam. Jika tanggal malam Lailatul Qadar disebutkan secara pasti, mungkin banyak orang hanya akan beribadah pada satu malam itu saja. Setelah malam tersebut berlalu, semangat ibadah bisa saja menurun kembali. Namun karena malam itu dirahasiakan, umat Islam didorong untuk bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Inilah yang membuat 10 malam terakhir menjadi waktu yang sangat istimewa bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah sendiri memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah meningkatkan ibadahnya dengan sangat sungguh-sungguh. Sahabat yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar bukan hanya malam yang penuh dengan pahala, ia juga merupakan malam yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan yang sangat besar. Karena itu para ulama selalu mengingatkan agar kita tidak melewatkan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Bisa jadi di antara malam-malam itulah terdapat malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan pada malam itulah doa-doa seorang hamba sangat dekat dengan pengabulan dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa umat Islam dianjurkan untuk mencarinya pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, yaitu malam 21, 23, 25, 27, dan 29? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya berasal dari petunjuk langsung yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam banyak hadis, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat agar mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Rasulullah bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan." Hadits Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar utama mengapa umat Islam sangat memperhatikan malam-malam tersebut. Para sahabat Rasulullah memahami bahwa malam yang penuh kemuliaan ini tidak ditentukan secara pasti, tetapi Rasulullah memberikan petunjuk agar mencarinya pada malam-malam ganjil. Sahabat yang dirahmati Allah, malam ganjil yang dimaksud adalah malam 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Pada malam-malam inilah umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun penting untuk dipahami bahwa petunjuk ini bukan berarti Lailatul Qadar hanya terjadi pada malam-malam tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan petunjuk ini agar umat Islam fokus memperbanyak ibadah pada malam-malam tersebut, karena kemungkinan besar malam Lailatul Qadar terjadi pada salah satu malam ganjil itu. Sahabat yang dirahmati Allah, jika kita melihat kehidupan Rasulullah, beliau memberikan teladan yang sangat luar biasa dalam memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah meningkatkan ibadahnya dengan sangat sungguh-sungguh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh dalam ibadah.
HR Bukhari dan Muslim, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya beribadah sendiri, tetapi juga mengajak keluarganya untuk ikut menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita. 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat berharga. Di dalamnya terdapat malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu para ulama selalu mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan malam-malam tersebut. Jangan sampai malam yang penuh keberkahan ini berlalu begitu saja tanpa kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah. Bisa jadi satu malam di antara malam-malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Malam ketika doa-doa seorang hamba sangat dekat dengan pengabulan dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar dianjurkan untuk dicari pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, muncul satu pertanyaan yang sering membuat banyak orang penasaran. Jika malam Lailatul Qadar begitu mulia dan begitu penting bagi umat Islam, mengapa Allah tidak menyebutkan secara pasti kapan malam tersebut terjadi? Bukankah akan lebih mudah bagi umat Islam jika tanggalnya diketahui dengan jelas? Mengapa justru malam yang sangat berharga ini dirahasiakan oleh Allah? Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa di balik kerahasiaan malam Lailatul Qadar terdapat hikmah yang sangat besar. Allah tidak menyebutkan secara pasti waktunya agar manusia terdorong untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bayangkan jika malam Lailatul Qadar disebutkan secara pasti, misalnya hanya pada tanggal tertentu saja. Sangat mungkin banyak orang hanya akan beribadah pada malam itu saja. Setelah malam tersebut berlalu, semangat ibadah mereka bisa saja kembali menurun. Namun karena malam Lailatul Qadar dirahasiakan, umat Islam didorong untuk menghidupkan seluruh 10 malam terakhir Ramadan dengan ibadah. Inilah hikmah besar yang Allah inginkan bagi hamba-hambanya. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah sendiri pernah mengetahui kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Namun dalam sebuah peristiwa Allah membuat beliau lupa menyebutkan tanggal tersebut kepada para sahabat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah keluar untuk memberitahu para sahabat tentang malam Lailatul Qadar. Namun pada saat itu terjadi perselisihan di antara dua orang sahabat. Karena kejadian tersebut, Allah mengangkat pengetahuan tentang waktu pasti malam tersebut. Rasulullah bersabda, "Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar, tetapi ada dua orang yang berselisih sehingga pengetahuan tentangnya diangkat. Mungkin itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah ia pada malam ke-27, ke-29, atau ke-25. HR Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kerahasiaan malam Lailatul Qadar sebenarnya adalah bagian dari hikmah Allah untuk umat Islam. Dengan dirahasiakannya malam tersebut, umat Islam tidak hanya beribadah pada satu malam saja, tetapi berusaha menghidupkan seluruh malam di 10 hari terakhir Ramadan dengan berbagai ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah, 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat berharga. Pada malam-malam inilah banyak orang saleh memperbanyak salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena bisa jadi malam yang sangat mulia itu datang pada saat yang tidak kita duga. Bisa jadi malam itu adalah malam ketika kita sedang bersujud kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Dan pada malam itulah doa-doa seorang hamba sangat dekat dengan pengabulan dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, di antara malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir Ramadan, ada satu malam yang sering disebut oleh banyak ulama sebagai malam yang paling kuat kemungkinannya menjadi Lailatul Qadar, yaitu malam ke-27 Ramadan. Namun penting untuk dipahami sejak awal bahwa para ulama tidak pernah menyatakan secara pasti bahwa malam Lailatul Qadar selalu terjadi pada tanggal tersebut. Rasulullah sendiri tidak pernah menetapkan tanggal pasti malam tersebut. Lalu mengapa malam ke-27 sering disebut sebagai malam yang paling kuat kemungkinannya? Sahabat yang dirahmati Allah, hal ini berasal dari beberapa riwayat yang datang dari para sahabat Rasulullah. Salah satu sahabat yang sangat terkenal dengan pendapat ini adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau pernah bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27 Ramadan. Ketika beliau ditanya mengapa beliau sangat yakin dengan hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa ia mengetahui tanda-tandanya dari petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab berkata, "Demi Allah, aku mengetahui malam itu. Malam itu adalah malam yang Rasulullah perintahkan kepada kami untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Muslim. Riwayat ini membuat sebagian ulama berpendapat bahwa malam ke-27 memiliki kemungkinan yang sangat besar sebagai malam Lailatul Qadar.
Namun para ulama juga mengingatkan bahwa kemungkinan tersebut tidak berarti kepastian. Karena dalam hadis-hadis lainnya Rasulullah tetap memerintahkan umat Islam untuk mencari malam Lailatul Qadar pada seluruh malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar bisa saja berpindah dari satu malam ke malam lainnya pada setiap tahun. Artinya, pada satu tahun ia bisa terjadi pada malam ke-27, namun pada tahun yang lain bisa terjadi pada malam ke-25 atau malam lainnya. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah tidak hanya menghidupkan satu malam saja. Beliau menghidupkan seluruh 10 malam terakhir dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersungguh-sungguh dalam ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beliau pada malam-malam lainnya. Our Muslim, sahabat yang dirahmati Allah, dari sini kita belajar satu hal yang sangat penting. Jangan sampai kita hanya fokus pada satu malam saja dan mengabaikan malam-malam lainnya. Karena bisa jadi malam Lailatul Qadar datang pada saat kita tidak menduganya. Bisa jadi malam itu adalah malam ketika kita bangun untuk salat malam, membaca Al-Quran, atau bersujud kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Dan pada malam itulah Allah membuka pintu rahmatnya bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh mencari ridha-Nya. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar dicari pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, banyak orang kemudian bertanya, apakah malam Lailatul Qadar memiliki tanda-tanda tertentu? Pertanyaan ini sebenarnya pernah dibahas oleh para sahabat Rasulullah. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa malam yang sangat mulia ini memang memiliki tanda-tanda yang dapat dikenali, meskipun tanda-tanda tersebut biasanya lebih jelas terlihat setelah malam itu berlalu. Rasulullah pernah menjelaskan beberapa ciri dari malam Lailatul Qadar. Salah satu di antaranya adalah bahwa malam tersebut terasa tenang dan penuh kedamaian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Qusy Al-Qadr 5. Ayat ini menggambarkan bahwa malam Lailatul Qadar dipenuhi dengan ketenangan dan keberkahan. Banyak orang yang merasakan bahwa pada malam tersebut hati terasa lebih damai, suasana terasa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih khusyuk. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam hadis lain Rasulullah juga menyebutkan salah satu tanda yang dapat dilihat pada pagi hari setelah malam Lailatul Qadar. Beliau bersabda, matahari pada pagi harinya terbit tanpa sinar yang menyilaukan, seakan-akan seperti bejana sampai ia meninggi. Our Muslim, artinya pada pagi hari setelah malam Lailatul Qadar, sinar matahari terlihat lebih lembut dan tidak terlalu menyilaukan seperti biasanya. Namun para ulama mengingatkan bahwa tanda-tanda ini tidak selalu mudah dikenali oleh setiap orang. Karena itu Rasulullah tidak menganjurkan umat Islam untuk hanya menunggu tanda-tanda tersebut. Yang lebih penting adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, terkadang manusia terlalu sibuk mencari tanda-tanda malam Lailatul Qadar, tetapi lupa memperbanyak ibadah pada malam-malam tersebut. Padahal tujuan utama dari malam Lailatul Qadar bukanlah sekadar mengetahui kapan malam itu terjadi, tetapi memanfaatkan malam tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada malam yang penuh keberkahan ini, seorang hamba dianjurkan untuk memperbanyak salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan terutama memperbanyak doa kepada Allah. Karena malam ini adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada malam yang nilainya lebih besar daripada puluhan tahun ibadah. Sungguh itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Karena itu para ulama selalu mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan 10 malam terakhir Ramadan. Bisa jadi pada salah satu malam itulah Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Dan pada malam itulah doa-doa seorang hamba sangat dekat dengan pengabulan dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika 10 malam terakhir Ramadan tiba, suasana ibadah Rasulullah berubah menjadi jauh lebih sungguh-sungguh. Beliau memahami bahwa pada malam-malam inilah terdapat malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu Rasulullah tidak menyia-nyiakan satu pun dari malam-malam tersebut. Beliau menghidupkan malam-malam itu dengan berbagai ibadah yang penuh dengan kekhusyukan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa seriusnya Rasulullah dalam memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini. Beliau tidak hanya beribadah sendiri tetapi juga membangunkan keluarganya agar ikut merasakan keberkahan malam-malam tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan utama yang dilakukan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir Ramadan.
Pertama adalah sholat malam atau qiyamul lail. Rasulullah memperbanyak sholat malam dengan bacaan Al-Quran yang panjang dan penuh kekhusyukan. Dalam sholat itu beliau memohon ampun kepada Allah dan memohon berbagai kebaikan. Kedua adalah membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sehingga membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran menjadi amalan yang sangat dianjurkan. Ketiga adalah memperbanyak doa. Pada malam-malam ini Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya aku baca?" Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Jar Tirmidzi. Doa ini menjadi doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada malam-malam terakhir Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, selain ibadah-ibadah tersebut, Rasulullah juga melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah. Dengan i'tikaf, Rasulullah menjauhkan dirinya dari kesibukan dunia dan memusatkan seluruh waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah pelajaran besar bagi kita semua. 10 malam terakhir Ramadan bukanlah waktu untuk lalai atau sekadar beristirahat, tetapi waktu yang sangat berharga untuk memperbanyak ibadah. Karena bisa jadi pada salah satu malam di antara malam-malam tersebut terdapat malam Lailatul Qadar. Malam ketika satu doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan bisa menjadi sebab perubahan besar dalam kehidupan seorang hamba. Sahabat yang dirahmati Allah, di tengah semangat umat Islam mencari malam Lailatul Qadar, ada satu kebiasaan yang sering terjadi di banyak tempat. Banyak orang hanya memfokuskan ibadah mereka pada malam ke-27 Ramadan. Masjid menjadi sangat ramai pada malam itu. Orang-orang datang dengan penuh semangat untuk salat malam, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa kepada Allah. Tentu saja semangat ini adalah sesuatu yang baik. Namun ada satu hal yang seringkali tidak disadari. Ketika perhatian hanya tertuju pada malam ke-27, sebagian orang justru melupakan malam-malam lainnya, yang juga memiliki kemungkinan besar sebagai malam Lailatul Qadar. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk hanya mencari malam tersebut pada satu malam saja. Beliau justru bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan." Hadits Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar bisa saja terjadi pada malam 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Karena itu Rasulullah tidak hanya menghidupkan satu malam saja. Beliau bersungguh-sungguh beribadah pada seluruh 10 malam terakhir Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah, bayangkan jika seseorang hanya beribadah pada malam ke-27 karena mengira malam itulah malam Lailatul Qadar. Namun ternyata pada tahun itu malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-25 atau malam ke-23. Betapa besar kesempatan yang mungkin terlewatkan. Inilah sebabnya para ulama selalu mengingatkan agar umat Islam tidak hanya fokus pada satu malam saja. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk menghidupkan seluruh malam di 10 hari terakhir Ramadan dengan berbagai ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah, 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat berharga. Di dalamnya terdapat malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu orang-orang saleh pada zaman dahulu sangat bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan malam-malam tersebut. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan malam yang penuh keberkahan itu. Mereka memperbanyak salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah. Bagi mereka, setiap malam di 10 malam terakhir Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak pernah tahu kapan tepatnya malam Lailatul Qadar datang. Namun yang pasti Allah melihat kesungguhan hamba-hambanya yang berusaha mencari malam tersebut dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar dan tidak menyia-nyiakan malam-malam yang penuh keberkahan ini. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa malam Lailatul Qadar dicari pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, ada satu pelajaran besar yang perlu kita renungkan. Mengapa Allah tidak menyebutkan secara pasti kapan malam yang sangat mulia ini terjadi? Padahal jika malam itu disebutkan dengan jelas tanggalnya, tentu umat Islam akan lebih mudah mempersiapkan diri. Kita bisa fokus beribadah pada malam tersebut dan tidak khawatir melewatkannya. Namun ternyata Allah memiliki hikmah yang jauh lebih dalam daripada sekadar memberikan kepastian tanggal. Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa salah satu hikmah terbesar dari dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah agar manusia bersungguh-sungguh beribadah pada seluruh 10 malam terakhir Ramadan.
Jika tanggalnya disebutkan secara pasti, sangat mungkin sebagian orang hanya akan beribadah pada satu malam itu saja. Setelah malam tersebut berlalu, mereka kembali pada kebiasaan biasa dan meninggalkan semangat ibadah yang sebelumnya mereka rasakan. Namun karena malam Lailatul Qadar dirahasiakan, umat Islam didorong untuk menghidupkan seluruh malam di 10 hari terakhir Ramadan dengan berbagai ibadah. Inilah yang membuat 10 malam terakhir Ramadan memiliki suasana yang sangat istimewa. Banyak orang yang memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, hikmah lainnya adalah agar Allah melihat siapa hamba yang benar-benar bersungguh-sungguh mencari ridha-Nya. Orang yang benar-benar ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak hanya menunggu satu malam saja. Ia akan berusaha menghidupkan setiap malam dengan ibadah. Ia tidak ingin mengambil risiko kehilangan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu para ulama mengatakan bahwa pencarian malam Lailatul Qadar sebenarnya adalah latihan kesungguhan dalam ibadah. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, 10 malam terakhir Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika seorang hamba bersungguh-sungguh beribadah pada malam-malam tersebut, bukan hanya kemungkinan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang ia peroleh, ia juga mendapatkan kebiasaan yang sangat baik dalam hidupnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Karena malam adalah waktu yang sangat istimewa untuk berdoa kepada Allah. Pada saat manusia lain terlelap dalam tidur, seorang hamba berdiri dalam salat, bersujud dengan penuh kerendahan hati, dan memohon kepada Rabb-Nya. Pada saat itulah doa-doa yang keluar dari hati seringkali dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak pernah tahu kapan tepatnya malam Lailatul Qadar datang. Namun yang pasti Allah melihat setiap usaha dan kesungguhan hamba-Nya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah memahami betapa mulianya malam Lailatul Qadar, muncul satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Bagaimana caranya agar kita tidak kehilangan malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu? Karena pada kenyataannya, banyak orang yang melewati Ramadan dari awal hingga akhir tanpa benar-benar merasakan kedalaman ibadah pada 10 malam terakhir. Kesibukan dunia, rasa lelah, dan berbagai urusan seringkali membuat seseorang tidak mampu memanfaatkan malam-malam tersebut dengan maksimal. Padahal bisa jadi pada salah satu malam itulah terdapat malam Lailatul Qadar. Malam yang nilainya lebih baik daripada puluhan tahun ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama memberikan beberapa nasihat sederhana agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan malam yang sangat mulia ini. Pertama adalah memperbaiki niat dan kesungguhan hati. Malam Lailatul Qadar bukan hanya tentang berapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi tentang seberapa tulus hati kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang benar-benar berharap mendapatkan ridha Allah, ia akan berusaha menghidupkan malam-malam tersebut dengan penuh kesungguhan. Kedua adalah memanfaatkan 10 malam terakhir dengan ibadah yang lebih banyak. Tidak harus melakukan ibadah yang sangat berat, tetapi lakukanlah ibadah secara konsisten. Salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan memperbanyak doa kepada Allah adalah amalan yang sangat dianjurkan pada malam-malam tersebut. Ketiga adalah memperbanyak doa memohon ampun kepada Allah. Rasulullah sendiri mengajarkan doa khusus yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Doa ini mengingatkan kita bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan ampunan dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, terkadang manusia terlalu sibuk mencari tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Mereka ingin mengetahui apakah malam itu benar-benar terjadi atau tidak. Padahal yang jauh lebih penting adalah memanfaatkan malam-malam tersebut untuk beribadah. Karena pada akhirnya yang dinilai oleh Allah bukanlah apakah kita mengetahui kapan malam Lailatul Qadar terjadi, tetapi apakah kita bersungguh-sungguh beribadah pada malam-malam tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, 10 malam terakhir Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga yang mungkin hanya datang sekali dalam setahun. Karena itu jangan sampai kita melewatkan malam-malam tersebut tanpa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi satu malam yang kita gunakan untuk beribadah dengan penuh keikhlasan akan menjadi sebab datangnya ampunan dan keberkahan dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami berbagai penjelasan tentang malam Lailatul Qadar, kini kita menyadari satu hal yang sangat penting. Malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu bukanlah malam yang datang setiap saat.
Ia hanya hadir di bulan Ramadan, dan bahkan di antara malam-malam Ramadan pun ia dirahasiakan oleh Allah. Karena itu para ulama selalu mengingatkan bahwa 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat berharga bagi seorang hamba yang ingin mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah. Pada malam-malam inilah Rasulullah bersungguh-sungguh dalam ibadah. Beliau menghidupkan malamnya dengan salat, membaca Al-Quran, berzikir dan memohon ampun kepada Allah. Beliau juga membangunkan keluarganya agar ikut merasakan keberkahan malam-malam tersebut. Ini menunjukkan bahwa 10 malam terakhir Ramadan bukanlah waktu yang biasa, tetapi waktu yang sangat istimewa bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kita mungkin tidak pernah tahu kapan tepatnya malam Lailatul Qadar datang. Bisa jadi ia terjadi pada malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, atau bahkan malam ke-29 Ramadan. Namun yang pasti Allah melihat kesungguhan hamba-hambanya yang berusaha mencari malam tersebut dengan penuh keikhlasan. Bagi orang yang bersungguh-sungguh menghidupkan 10 malam terakhir dengan ibadah, peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar menjadi jauh lebih besar. Karena itu jangan sampai kita hanya menunggu satu malam saja dan melupakan malam-malam lainnya. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita benar-benar memanfaatkan malam-malam yang penuh keberkahan ini. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak mampu melakukan ibadah yang sangat panjang setiap malam. Namun kita masih bisa melakukan hal-hal sederhana yang sangat dicintai oleh Allah. Bangun untuk sholat malam walaupun hanya beberapa rakaat. Membaca beberapa ayat Al-Quran dengan penuh kekhusyukan. Memohon ampun kepada Allah dengan hati yang tulus. Karena bisa jadi satu doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan pada salah satu malam tersebut akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan dibukanya pintu rahmat Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Jika sahabat merasa pembahasan ini bermanfaat sebagai pengingat untuk kita semua, semoga kebaikan ini juga bisa sampai kepada lebih banyak orang. Dukungan sahabat dengan subscribe, like, dan membagikan video ini akan membantu agar pesan-pesan kebaikan seperti ini terus tersebar dan menjadi amal jariah bagi kita bersama. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan dan mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.